dengarkan absennya. Tunggu. Udah dengarkan. Oke, dengarkan ya. Mana Brian? Brian ada Brian. Mana Brian? Brian udah online, tak join. Devita, aktifkan semua kameranya. Itu diaktifkan kameranya. Devita, mana Devita? Dewi, mana Dewi? Gak ada Dewi. Femi, mana Femi? Apa ya? Henry, mana Henry? Nggak dengar deh. Yusa, Masya, mana Masya? Femi, mana Femi? Nggak ada Femi. Udah. Sekarang aktifkan kameranya semua. Barusan kita ambil foto. Aktifkan kameranya. Henry duduk yang bagus. Kita ambil foto. Yusah, Devita, Jeffrey, Redsky. Aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya. Kiki, Hikari, mana Gilang? Gak ada. Jeffrey.
Sekarang aktifkan semua kamera. Bikin pusing juga kan itu nih. Atur kelas. Udah. Aktifkan kameranya. Jeffrey. Udah. Langsung diaktifkan kameranya. Udah. Aktif kameranya. Aktifkan kameranya. Ambil bukunya yang kita bahas sekarang. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Udah. Aktifkan kamera semua. Rian baru muncul. Tadi sempat bikin apa? Udah online, masih ada yang terlambat. Udah, Brian. Mana Brian? Brian. Terus Femi ada tadi Femi? Enggak ada. Enggak ada Femi. Nah, dengarkan, ambil bukunya. Bagus nggak jaringan kalian? Sama. Tah lah. Oke, udah. Nah, dengarkan, ambil bukunya, buka bukunya, kita bahas itu perjanjian internasional. Ya. Perjanjian internasional. Kalau kemarin bentuk-bentuk dari kerjasama secara internasional. Sekarang masuk kita pada sekarang kita masuk pada perjanjian 147 Carilah yang bisa skip yang sesi siang. 147. Gak ada bisa. Di situ ada perjanjian internasional. Bukan, yang bisa mengikuti pelajaran di Indonesia. Nah, pertamanya itu definisi perjanjian internasional. Di situ ilham. Di situ Sean, nggak bisa semua di siap. Okay. Bisa siapa? 147 sudah dibuka. Yang lainnya siapa? Rencana siapa?
Udah, aktifkan kamera semua. Satu lagi. Satu lagi. Aktifkan kameranya. Kalau Pak Edo siapa? Aktifkan kameranya. Dapat tadi kan tadi. Siapa lagi? Aktifkan kameranya. Siapa lagi? Berarti sesi siang, sesi ngantuk, sesi lemas ngajarnya. Oke. Jadi definisi perjanjian internasional Serius? itu kan menurut Mukhtar Kussumadja. Satu lagi siapa? Jadi dia mengatakan di situ perjanjian itu diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan Yang sesi siang. akibat-akibat hukum. Ya, itu menurut Mukhtar. Terus kalau Schwarzenberg, jadi persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan adanya kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Itu. Jadi baru Oppenheimer, jadi perjanjian internasional itu yang berbentuk persetujuan antar negara-negara yang menimbulkan hak dalam perjanjian internasional. Ya, yang diperlukan di situ adalah adanya negara-negara yang bergabung dalam organisasi seperti PBB. Ya, itu bentuk-bentuk dari perjanjian yang menurut Oppenheimer letakkan. Sementara Michael Viral dia sampaikan definisi dari perjanjian itu adalah perjanjian internasional yang melibatkan ada beberapa oknum-oknum tertentu. Oknum-oknum tersebut. Nah, jadi ada 3 orang yang menyampaikan definisi dari perjanjian internasional. Jadi Profesor Dr. Mukhtar Kussumadja, baru Schwarzenberg, ya itu semua. Kemudian istilah-istilah dalam perjanjian internasional itu ada nanti sampai dengan ya, ada traktat, ada konvensi, ada protokol, ada persetujuan, ada perikatan, ada proses verbal, ada piagam, ada deklarasi, modus, pertukaran nota, ketentuan penutup, ketentuan umum, charter, fakta, covenant. Itu. Kita mulai dari traktat. Traktat itu adalah perjanjian yang paling formal. Jadi kalau misalkan kita negara Indonesia yang menjalin kerjasama dengan negara lain, tentu adanya perjanjian. Ada bentuk perjanjian pertama adalah perjanjian traktat. Istilah di traktat itu perjanjian yang paling formal. Ya, kenapa dikatakan dia formal? Karena di dalamnya ada unsur traktat yang sangat kuat. Ya, yang dibatasi dengan batas-batas tentang perjanjian itu sebenarnya, dan ditandatangani oleh yang mendirikan dan disahkan, yaitu traktat. Sedangkan konvensi itu persetujuan formal yang bersifat multilateral. Kalau multilateral itu adalah kerjasama ya dua agama atau lebih, dua negara atau lebih, ya tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi. Kemudian persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh, misalnya konvensi hukum, ya, dan konvensi lainnya. Baru protokol. Nah, ini persetujuan tidak resmi, ya, yang pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, ya, tetapi orang yang negara lain
itulah yang bisa menyetujui. Nah, kemudian persetujuan atau agreement adalah perjanjian lebih bersifat teknis administratif. Baru perikatan perjanjian untuk transaksi, ringkasan kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu pemufakatan yang tidak diratifikasi. Nah, baru piagam. Nah, kalau piagam berarti piagam himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik mengenai pekerjaan maupun ketentuan tertentu. Ya, itu tentang pengawasan internasional. Nah, jadi itu semua yang menjadi perjanjian internasional. Baru deklarasi itu perjanjian internasional yang berbentuk traktat juga, bersifat resmi. Ya, modus vivendi itu dokumen mencatat persetujuan internasional yang hanya bersifat sementara. Baru pertukaran nota itu metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer. Kemudian ketentuan penutup, ringkasan hasil observasi yang menunjukkan negara peserta dan utusan lainnya. Ada ketentuan umum dan charter dan fakta dan covenant. Itu semua jenis-jenis dari istilah perjanjian. Itu yang kita pakai ketika kita itu kerjasama, menjalin kerjasama yang baik kepada negara lain. Kalau kemarin bentuk-bentuknya ya, bentuknya ada PBB, ada ASEAN, ya, ada gerakan non-blok. Kalau kita sebagai negara Indonesia, memang kita selalu terlibat di dalam itu. Maka sebelum kita terlibat, kita membuat suatu perjanjian. Boleh perjanjiannya dengan pengesahan, ya, dengan traktat, charter, fakta, piagam bisa. Kemudian tahapan perjanjian itu dimulai dari perundingan. Kalau dikatakan dari para ahli itu mulai dari perundingan dulu, dirundingkan dulu baru sampai ke tanda tangan. Ya, orang yang membuat suatu organisasi tersebut, ya kita akan merunding apakah bisa diterima atau tidak. Jadi kalau misalkan sudah diumumkan, sudah diterima, maka yang terjadi adalah buat suatu perjanjian dan tanda tangan. Baru pengesahan diberikan kepada kita yang bergabung. Kemudian ada peer framework. Peer ini ada prosedurnya juga, prosedur normal dan prosedur yang sederhana. Kalau normal berarti sama seperti yang dikemukakan oleh para ahli, dimulai dari perundingan, kemudian penandatangani dan pengesahan. Kemudian kalau sederhana, ya, sederhana dimulai dari prosedur, ya, prosedur yang tidak seperti prosedur normal, ya, sesuai dengan kondisi, tidak diharuskan juga ada pengaturannya, tetapi diselesaikan dengan ya paling sederhana, pokoknya ada